Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang menyaksikan video ini. Bahwasannya memang di sini kita akan membahas seputar tentang dunia perguruan, seputar tentang orang-orang yang berkaitan dengan jiwanya yang bisa berkontribusi dengan orang lain yang banyak, orang-orang yang berkaitan dengan kepedulian rasa pendidikan, orang-orang yang banyak berkontribusi terhadap negeri ini. Siapa lagi kalau bukan seorang guru. Nah, kita akan membahas dunia tentang seputar guru itu semua ya teman-teman. Dan ini juga masih berkaitan dengan tugas yang telah disampaikan kepada saya di UTS mata kuliah pengembangan profesi guru ya, atau PPG ya, yang dipimpin oleh Pak Miftahuddin MPD. Baiklah, semoga teman-teman yang menyaksikan berjalannya video ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama menambah pengetahuan kita seputar seorang guru ya, bagaimana dia, bagaimana kompetensi dia, dan bagaimana pandangan-pandangan terhadap diri kita, terhadap guru-guru masa kini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saksikan terus bagaimana perjalanan video ini. Baik, kita langsung saja ke pendapat atau pembahasan yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu bahwa ada pertanyaan daripada soal, pendapat Anda berdasarkan hasil analisis 4 kompetensi guru untuk menentukan kriteria guru profesional. Nah, jadi kita ini akan membahas tentang 4 kompetensi daripada yang dimiliki guru ya teman-teman. Nah, dikutip dari laman kemendikbud.go.id ya teman-teman, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 itu tentang guru dan dosen ya, menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, jadi yang dimaksud daripada kompetensi seorang guru ini, bahwasannya guru tidak semena-mena atau tidak sembarangan seseorang itu bisa menjadi guru terhadap suatu pelajaran. Apalagi guru-guru yang sifatnya khusus, seperti guru BK contohnya, guru bimbingan konseling. Maka seorang guru bimbingan konseling ini minimal dia pernah duduk di bangku kuliah BK ya, kuliah yang berkaitan dengan konseling. Karena konseling ini memang dunia yang berkaitan dengan sisi psikologis para manusia ya teman-teman. Jadi makanya kompetensi guru ini itu dimaksudkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi seorang guru, bahwa dia ini diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan profesional yang bisa menopang dia untuk bisa bekerja lebih baik sebagai seorang guru. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 ya, bahwa tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, ada macam-macam nih kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, khususnya kita akan membahas 4 kompetensi guru ya teman-teman, berdasarkan pertanyaan yang tadi diajukan oleh soal ya. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini teman-teman. Saksikan terus ya. Oke, sekarang pembahasan tentang kompetensi pedagogik ya. Ini merupakan sebuah kompetensi yang pertama yang kita bahas ya teman-teman. Nah, bahwa kompetensi pedagogik itu dia ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, itu yang pertama. Kemudian perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. Yang dimaksud sebuah kompetensi pedagogik ini, yang barusan saya baca itu saya kutip atau saya ambil dari laman kemendikbud.go.id ya. Kenapa saya ambil dari sini? Karena sekali lagi ini agar teman-teman ini semuanya bisa melihat bersama-sama. Nanti kalau saya misalnya mengutip di buku, terus kemudian teman-teman tidak punya bukunya, kita tidak bisa sama-sama melihat. Nah, kita bahas kembali ya tentang kompetensi pedagogik ya teman-teman. Yang pertama, pemahaman guru terhadap peserta didik. Nah, memang bahwa seorang guru ini pasti dia ini akan menghadapi seorang murid ya, baik siswa maupun siswi. Kalau seorang dosen itu akan menghadapi seorang mahasiswa atau mahasiswi, maka guru di kelas pun dia akan menghadapi seorang muridnya semua. Nah, ketika kita menghadapi seorang murid nanti, tentulah kita
tidak asal mendekati mereka, namun kita pun perlu mempelajari tentang sifat-sifat mereka. Memang kalau masih 1-2 kali pertemuan oke lah, itu masih samar-samar bagi kita ya. Namun kalau sudah sering adanya pertemuan, maka di situ guru ini perlu memahami daripada karakteristik siswa. Guru ini perlu mengetahui daripada sesuatu yang dimiliki dalam kepribadian siswa tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan seseorang guru yang terus mengupgrade dirinya, yang belajar tentang dunia psikologi ya teman-teman. Itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran ya. Ini masih termasuk kompetensi pedagogi. Nah, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran itu, bagaimana seorang guru ini punya ide kreatif, punya sebuah kreativitas dalam membangun pembelajaran di kelas ya. Nah, kita ambil contoh guru BK ya, karena memang background kita ini kan di BKPI ya, jadi tidak apa-apa ya saya ambil contoh banyak di dunia konseling, bimbingan konseling ya. Nah, bahwa di dunia BK ini merancang dan melaksanakan suatu pembelajaran itu diusahakan tidak itu saja atau tidak dikatakan monoton. Jadi cuma stagnan atau flat seperti itu saja, tidak. Tapi kita sebagai guru BK pun dituntut kreatif, terutama menghadapi anak-anak yang berbagai macam memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Kita contoh misalnya ada di guru SD, maka usahakan kita nih memiliki media ya, media seperti misalnya kartu nama, media seperti misalnya papan, kemudian di situ tertulis profesi-profesi seperti ingin jadi pilot, ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi presiden bahkan. Nah, ini akan mengembangkan kreativitas seorang siswa. Jadi kita ini dituntut untuk memiliki media sekreatif mungkin. Dan media dalam pembelajaran ini tidak mesti mahal. Pengalaman saya dalam praktek membuat itu cukup dengan kartu-kartu, cukup dengan sebuah kertas. Nah, itu nanti banyak nanti terhubungnya itu. Media-media yang bisa membangkitkan kreativitas. Kemudian biasanya ada juga dalam dunia BK itu ada yang disebut dengan ice breaking untuk mencairkan suasana. Seperti contoh ada ice breaking tepuk siang, pagi, sore gitu ya. Kalau sore tepuknya berapa kali, pagi tepuknya berapa kali. Kalau ada yang salah ya, maka ini yang ada sisi-sisi menarik di dalamnya teman-teman. Itu ya perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada yang disebut dalam kompetensi pedagogi ini evaluasi hasil belajar. Nah, jadi kalau kita ini dalam evaluasi hasil belajar ini merupakan sejauh mana, sudah sampai mana implementasi ilmu yang kita berikan kepada seorang siswa dan siswi, ini sudah sampai mana indikator keberhasilannya. Maka di sini diperlukan sebuah evaluasi, diperlukan sesuatu yang bisa menjadikan kita ini bisa menilai berhasil tidak ini pembelajaran kita ini. Nah, maka evaluasi kalau di guru BK itu evaluasinya bisa menggunakan kertas atau yang disebut lembar refleksi hasil. Misalnya ada tulisan di situ bagaimana setelah Anda melaksanakan bimbingan kelompok, apakah tema pada bimbingan kelompok ini sesuai. Nah, nanti mereka akan mengisi seperti itu. Bagaimana pendapat Anda tentang saya sebagai guru BK, itu tidak apa-apa menjadi evaluasi. Atau misalnya kalau di sekolah itu kan ada yang namanya remedial ya kan, yang namanya pengayaan. Ini semua mendapatkan hasilnya setelah ada evaluasinya. Itu ya evaluasi ya teman-teman. Nah, kemudian setelah evaluasi hasil belajar, ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki pada dirinya. Nah, maka kalau dalam hadis itu kullu mauludin yuladu, ada fitrah, bahwa setiap manusia itu dilahirkan berdasarkan fitrah ya. Jadi tiap-tiap kullu dalam kalimat hadis tersebut, tiap-tiap manusia, semuanya manusia yang Allah lahirkan, perempuan, laki-laki, fisiknya bagus, fisiknya biasa saja, Allah tidak memandang seperti itu. Tapi di sini bagaimana seseorang ini bisa mengetahui daripada kompetensi, mengetahui daripada potensi seseorang yang dimiliki orang tersebut. Jadi kalau ada siswanya misalnya jago dalam bidang pendidikan IPS misalnya, pendidikan ilmu pendidikan sosial ya, dia IPS-nya jago sekali, dia paham tentang sejarah-sejarah, paham tentang dunia-dunia yang berkaitan dengan sosial. Namun ketika dia dipaksakan misalnya, oh kamu nggak boleh belajar ini terus, kamu harus jago matematika misalnya,
kamu nggak boleh ini, kamu harus jago olahraga misalnya. Nah, maka ini bisa dikatakan dia yang tidak memahami potensi seorang siswa ya atau siswi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menonjol yang kiranya baik bagi siswa tersebut, nah ini maka yang perlu dikembangkan, bukan dibelokkan oleh seorang guru kemudian dipaksakan olehnya untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Ini barangkali menjadi sesuatu yang tidak disenangi pada siswa tersebut ya teman-teman. Kurang lebih itu ya, yang pertama tentang kompetensi pedagogi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke kompetensi yang kedua, atau yang disebut dengan kompetensi kepribadian. Saya sudah pindah tempat di sini, namun nanti ke kompetensi yang selanjutnya saya akan di tempat yang sama. Kita bahas dulu yang kedua teman-teman. Yang kedua itu kompetensi kepribadian, bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di sini ya. Yang pertama tentang kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil ya. Ini maksudnya adalah bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma. Jadi kompetensi kepribadian ini maksudnya yang tentang kepribadian yang mantap dan stabil adalah seorang guru yang tidak melanggar norma-norma tertentu. Jadi kalau ada misalnya undang-undang dilarang mencuri, kemudian guru juga mengajarkannya, maka sudah pasti harus dihindari seorang guru, karena itu sudah pasti melanggar norma sosial yang ada ya teman-teman. Itu tentang kompetensi norma ya, atau kompetensi yang mantap dan stabil. Kemudian kepribadian yang dewasa. Nah, adapun maksud kepribadian guru yang dewasa itu adalah bertindak, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Jadi guru itu perlu dia itu memiliki rasa mandiri, memiliki sifat mandiri. Dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dia juga bisa menyelesaikan permasalahan orang lain, minimal muridnya, atas perantara diri dia sendiri. Jadi murid akan semakin dekat sama dia, terutama di dunia BK. Pastilah guru itu perlu kepercayaan seorang murid dalam mengentaskan masalah, barulah dia mendapat kepercayaan dan banyak murid yang datang kepada dia. Ya kan, karena dia udah dipercaya sebelumnya. Biasanya murid itu kan suka curhat dan sebagainya. Kalau dia punya kepribadian kemandirian yang baik dalam menyelesaikan sesuatu, maka murid-murid pun akan banyak percaya kepada dia. Kemudian kepribadian yang arif ya. Apa maksud kepribadian yang arif ini? Kepribadian yang arif ini adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Jadi ada manfaatnya setiap tindakan dia dan setiap instruksi dia kepada para peserta didik ya teman-teman, baik yang ada di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dan keterbukaan dia dalam berpikir dan bertindak. Dia orangnya terbuka, suka musyawarah seorang guru itu, suka bekerja sama, terbuka, suka menerima seorang murid, tidak memandang seorang muridnya itu atau seorang mahasiswanya itu dari latar belakang manapun, karena dia memiliki sifat yang terbuka atau yang disebut sifat arif ya. Kemudian kepribadian yang berwibawa ya, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan perilaku yang disegani. Jadi guru itu sebaiknya memiliki sifat yang wibawa ya teman-teman. Dia menunjukkan sifat yang tegas namun juga menyelesaikan. Dia memiliki sifat humor, manusia bisa memiliki sifat humor. Namun humornya itu justru menjadikan dirinya dia itu makin disegani ya teman-teman. Jadi sifat wibawa ini menjadikan seorang guru bahwasannya dia itu bisa disegani oleh seorang murid dan setiap instruksinya itu akan bisa dijalani oleh seorang murid. Bayangkan kalau guru itu tidak ada wibawanya sama sekali atau murid-muridnya tidak ada akhlak. Barangkali kita tidak menunjukkan wibawa yang baik kepada seorang murid atau barangkali kita tidak mengajarkan pada mereka. Jadi itu yang dimaksud dengan kepribadian yang berwibawa. Kemudian akhlak mulia. Akhlak mulia ini bertindak sesuai dengan norma religius. Orang yang beriman dan bertakwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Jadi iman dan takwa ini bukan hanya diajarkan dalam agama kita, namun diajarkan juga dalam kompetensi keguruan, salah satunya di kompetensi kepribadian yang nomor 2. Jadi sifat orang yang beriman pastilah dia bertakwa, namun minimal dia menampilkan kepribadian yang baik. Salah satu lagi-laginya itu, kepribadian dia lebih kepada menonjol kebaikan dia yang ditampilkan atau ditonjolkan dan yang ditunjukkan kepada semua murid. Ini akan menjadi
sesuatu bagi diri dia yang bisa meraih kepercayaan bagi seorang murid. Itu tentang kompetensi kepribadian, atau ada di nomor 2, kompetensi guru. Kemudian kita ke kompetensi yang ketiga ya teman-teman. Jadi ada 4, ini yang ketiga, jadi masih 2 lagi kita bahas. Dan kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga pendidikan, dengan orang tua atau wali daripada peserta didik, dan dengan masyarakat sekitar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mampu komunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik ya teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud ini mampu bergaul secara efektif, mampu bergaul dengan baik dengan peserta didik, itu adalah lebih kepada kita ini lebih banyak berkomunikasi dengan peserta didik kita nih teman-teman. Jadi kalau kita seorang guru kemudian memiliki murid atau yang dikatakan dengan peserta didik, maka kita jangan banyak diam terhadap mereka, apalagi kita dikatakan sebagai wali muridnya atau guru wali ya, wali kelas gitu ya, bisa dikatakan wali kelas. Kita jangan acuh tak acuh kepada seorang siswa ya teman-teman. Ya memang kesibukan seorang guru itu memang banyaknya saya akui teman-teman, tapi kita ini perlulah membangun komunikasi yang baik terhadap murid-murid kita, karena kalau murid kita ini bermanfaat, yang menerima manfaat kebaikannya itu siapa lagi kalau bukan guru tersebut ya teman-teman. Kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga pendidikan. Dengan sesama pendidik berarti dengan guru-guru yang lain kalau di sekolah ya. Dengan sesama pendidik berarti dengan para dosen-dosen yang lain. Kalau sudah menjadi dosen harus berkomunikasi yang baik, harus bergaul yang baik dengan dosen yang lain, dengan guru-guru yang lain. Ini yang dikatakan dengan bergaul secara efektif dan baik dengan sesama pendidik ya. Dan juga tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ya staf-staf yang ada di sekolah, staf-staf yang ada di kampus, atau staf TU lah katakan. Kita ini sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen mampu menjalin hubungan yang baik, sosialisasi yang baik, pergaulan yang baik dengan mereka semua ya. Kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Nah, maka ini yang poin atau hal-hal yang juga dikatakan sebagai perumpamaan yang utama ya teman-temannya, atau calon-calon guru nih masalah nih. Jadi mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif ya. Jadi tidak diperuntukkan untuk yang ada di dalam sekolah atau kampus saja, tidak diperuntukkan untuk dosen-dosen sesama dosen, tidak diperuntukkan untuk sesama guru saja, tidak. Tetapi kita pun perlu menjalin sosialisasi kepada orang tua daripada murid-murid kita. Kita jalin sosialisasi. Karena kalau mereka tidak berada di rumah, maka kitalah sebagai seorang guru atau dosen yang menjadi orang tua mereka, yang menjadi penasehat mereka. Kita pun perlu menjalin bagaimana perilaku atau keseharian dia di rumah. Nanti orang tua di sini bisa barangkali bisa curhat lebih banyak, bisa memberitahu lebih banyak terhadap keluhan anaknya, dan bisa menjalin komunikasi yang semakin baik terhadap guru ataupun dosen dengan wali atau daripada orang tua murid-muridnya, teman-temannya. Dan juga masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, masyarakat yang ada di sekitar kampus. Ini pun memiliki hak terhadap mereka bahwa kita ini perlu baik terhadap mereka semua ya teman-teman. Jadi mereka masyarakat sekitar minimal yang bisa kita sapa, yang bisa kita sapa, yang bisa kita datangi, kita jalin komunikasi. Adapun kalau masyarakat sekitar sekolah atau kampus dirasanya perlu bantuan atau sedang kesulitan, kita dengan kemampuan kita bisa membantu, misalnya dengan materi, dengan uang kita bantu, atau tidak dengan itu kita bisa membantu dengan tenaga, tidak dengan itu kita bisa membantu dengan doa. Nah, itu teman-teman. Jadi yang ketiga, kompetensi sosial ya. Itu yang barusan kita bahas. Oke, kemudian kita ke pembahasan yang terakhir di nomor 1 daripada soal ya teman-teman, yaitu kompetensi profesional ya. Nah, kompetensi profesional ini merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, teman-teman. Nah, jadi ada yang dikatakan di sini ya, kompetensi profesional, bahwa substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi ya. Jadi
hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan studi yang bakal dia ajarkan teman-teman. Nah, dia yang dimaksud dengan ini adalah memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Nah, jadi kita ini perlu mengetahui kurikulum yang diadakan dalam sekolah tersebut. Apakah masih KTSP atau K13 atau yang lebih terbaru atau ada yang disebut dengan Cambridge. Nah, pastilah guru ini mengetahui daripada kurikulumnya. Ini yang menopang agar pembelajaran yang disampaikan itu linear ya, atau sesuai kurikulum yang ada. Teman-teman gitu ya. Nah, kemudian memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar ya. Nah, ini jadi mengetahui metode keilmuan yang menaunginya ya teman-teman ya. Kemudian memahami hubungan konsep antar mata pelajaran ya. Jadi dia tahu hubungannya, keterkaitan antar mata pelajaran dia tahu ya teman-teman. Kemudian menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting ya. Output daripada yang kita pelajari yaitu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kemudian menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial. Menguasai struktur dan metode keilmuan. Jadi dia ini tahu ya struktur-struktur atau urutan-urutan daripada dia menyampaikan keilmuannya. Contoh kita belajar misalnya tentang bahasa Arab ya. Misalnya dia mau mengajarkan tentang bab isim, baru dia mengajarkan tentang bab fi'il, baru dia mengajarkan tentang bab huruf ya. Dibagi itu fi'il ada berapa, isim ada berapa, huruf ada berapa. Nah, jadi mengetahui struktur keilmuannya ya teman-teman ya, agar dia pun mudah dalam menyampaikan. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman penyampaian tentang nomor 1 daripada jawaban soal. Kita akan lanjut di soal yang nomor 2. Baik teman-teman, kemudian kita ke pertanyaan soal yang selanjutnya, yaitu pertanyaan di nomor 2 ya teman-teman. Di nomor 2 ini dikatakan bahwa jelaskan tantangan yang dihadapi guru pada abad 21 ya. Berarti sekarang sudah masuk abad 22 ya. Karena 21 itu 2010 ke atas sampai 2020 ya. Sekarang abad 22. Di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya. Jelaskan juga bagaimana upaya pengembangan yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam perspektif BK ya. Jadi ada dalam kurung ini, dalam perspektif BK. Jadi soalnya jelaskan tantangan yang dihadapi guru pada abad 21 di era revolusi industri 4.0. Jelaskan juga bagaimana upaya pengembangan yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut dalam perspektif guru BK ya teman-teman. Oke, for your information ya teman-teman. Kita akan membahas tentang industri 4.0 ya. Saya kutip dari jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis ya. Ini diterbitkan oleh Universitas Mercu Buana UMB ya pada tahun 2021. Nah, di sini ada pendapat seorang ahli yang berpendapat tentang industri 4.0 ya teman-teman. Di sini menurut Herman dan kawan-kawan pada tahun 2015 mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 atau 4.0 adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja dan kapan saja dengan pemanfaatan IT, teknologi informasi berupa internet dan CPS, IoT, iOS, guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien ya. Nah, jadi era revolusi industri 4.0 ini lebih kepada pengembangan teknologi yang ada ya teman-teman. Jadi semua itu bisa berlangsung dengan cepat. Bukan hanya pesan-pesan kata, pesan-pesan tulisan yang bisa berpindah dengan cepat ya. Tapi uang pun peredarannya bisa berpindah dengan dalam hitungan detik. Ada yang namanya mobile banking ya. Nah, begitupun dengan barang-barang ya. Barang-barang tidak bisa berpindah dalam waktu hitungan detik ya. Ini masih perlu proses pengiriman kurir ya. Ya, intinya sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, komputerisasi, ilmu teknologi dan informasi atau yang disebut dengan IT. Ini merupakan suatu pengembangan daripada industri 4.0. Jadi di mana tenaga manusia ini nanti akan sangat minim dibutuhkan, teman-teman. Itu ya seputar teknologi yang berkaitan dengan 4.0. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi guru pada era ini? Apakah guru memiliki tantangan? Kalau saya katakan bisa juga ini menjadi sebuah kelebihan bagi guru
bisa juga ini menjadi sebuah tantangan bagi guru ya, atau hambatan bagi guru ya teman-teman. Ini kita bahas dalam perspektif BK. Bagaimana kelebihan yang dihadapi seorang guru? Atau kita bahas tentang kekurangannya aja ya. Di era sekarang ini, di era manusia sudah tidak begitu mengeluarkan tenaga yang begitu banyak, kecuali orang-orang khusus ya. Ini akan menimbulkan sifat mereka ini malas bergerak. Ya, lebih manteng atau lebih banyak bermain handphone karena semuanya ada di situ. Maka ini yang dikhawatirkan dalam perubahan teknologi ini. Begitupun ada bahayanya bagi anak, ada bahayanya. Nah, namun kegiatan-kegiatan tersebut di era sekarang ini itu sebenarnya tidak bisa kita tinggalkan. Kita tidak bisa melarang orang lain menggunakan handphone, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, YouTube, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita larang. Karena memang itu sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Maka yang harus menjadi solusi adalah bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut. Contoh dalam perspektif BK ya, dalam pandangan BK ini, bahwa kita ini di dunia BK ada yang namanya pengembangan teknologi dan informasi bimbingan konselingnya. Jadi di mata kuliahnya ada dibahas bahwa guru BK ini lagi-lagi dia ini tidak diperuntukkan untuk belajar hanya itu saja ya. Tapi dia ini juga diperuntukkan untuk bisa menciptakan suasana belajar ini menjadi medianya itu berasal dari dunia yang berkaitan dengan teknologi. Contoh, seorang bisa melakukan konseling jarak jauh, itu kan berkat teknologi. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, atau bisa juga mengatur jadwal, kemudian bisa juga merekap daripada hasil-hasil yang dilakukan setelah proses bimbingan. Itu semuanya menggunakan teknologi, teman-teman. Dan kita pun di dunia BK itu ada yang namanya aplikasi DCM, ada yang namanya, itu lebih kepada instrumen DCM, ada yang namanya ITP, itu semua digunakan untuk mengembangkan masalah-masalah yang ada, yang dikeluhkan oleh seseorang murid ataupun mahasiswa ya, itu kita kelola di aplikasi tersebut. Nah, maka ini sebenarnya saya rasa banyak manfaatnya, komputerisasi ini, teknologi digital ini banyak manfaatnya saya rasa untuk pengembangan bimbingan konseling ke depan. Kita juga bisa mengenalkan bimbingan konseling lewat jarak jauh ya, bukan hanya menyampaikan lewat mading saja, bisa lewat status yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram, atau yang ada di YouTube. Semua akses informasi dapat kita gali secara meluas ya teman-teman. Nah, tapi perlu diketahui, seseorang yang dikatakan dia ini berkompetensi, dia ini tidak bisa dikatakan berkompetensi atau telah berguru hanya kepada sebuah handphone atau hanya kepada sebuah medsos saja. Tetapi dia pun perlu yang namanya itu kuliah, perlu yang namanya tetap belajar tatap muka secara langsung. Nah ini ya, jadi teknologi ini dalam perspektif BK tetap dibolehkan, namun tetap ada batasan-batasan tertentu. Namun kalau menurut saya itu lebih banyak memudahkan dalam pengaplikasian dalam proses bimbingan konseling. Seperti itu jawaban yang nomor 2. Oke, sekarang kita next ke soal yang nomor 3 ya. Soal tersebut mengatakan bahwa sebutkan dan jelaskan program penilaian kinerja guru, serta jelaskan mengapa perlu dilakukan program penilaian kinerja guru tersebut. Oke, kita ambil dari halaman Kemendikbud ya. Lagi-lagi Kemendikbud ini masih menjadi sebuah acuan kita teman-teman, agar kita bisa sama-sama melihat. Ini ditulis oleh Reski Bestari MPD ya, bahwa penilaian kinerja guru atau PK guru merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru yang dilakukan atau yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Oke. Nah, jadi penjelasan program penilaian kinerja guru atau PK guru itu teman-teman, ini dilakukan demi menghasilkan sebuah guru-guru yang berkualitas, atau sudah sampai mana ini kemampuan daripada guru tersebut ya teman-teman. Ini menurut analisa saya teman-teman ya, yang saya baca dari hasil-hasil pencarian saya.
Nah, diadakan penilaian kinerja guru ini bukan semata-mata tanpa alasan. Jadi PK guru ini diadakan juga untuk menjadikan seorang guru ini bisa saja dia ini promosi jabatan, bisa saja dia ini naik menjadi seorang PNS, diangkat menjadi seorang PNS dengan tahapan-tahapan seleksi tertentu yang diadakan melalui PK guru ini. Nah, di situ diadakan asesor, diadakan penilaian kepada seorang guru. Nah, baru diuji kelayakan guru ini sampai mana jenjang karirnya bisa menaik atau bisa bertambah. Nah, jadi penting sekali ya teman-teman ya. Ini juga bisa menjawab pertanyaan penjelasan selanjutnya, serta jelaskan mengapa perlu dilakukan program penilaian kinerja guru. Nah, mengapa perlu dilakukan? Karena sebuah jabatan itu sebaiknya dia tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebuah jabatan itu diberikan kepada seseorang yang mampu untuk mengemban daripada amanahnya, teman-teman. Jadi kalau kita mau promosi jabatan di suatu perusahaan, pasti kita ini orang yang ada di perusahaan itu pasti akan diuji dulu, teman-teman. Ada ujian-ujian tes promosi jabatan. Begitupun dengan seorang guru. Ini tidak bisa cuma-cuma ya untuk mendapat jabatan seorang PNS atau mendapat jenjang karir yang lebih tinggi ya di pemerintahan, karena diawali dengan seorang guru itu pun melalui tes-tes tertentu ya teman-teman. Nah, jadi itu kenapa perlu dilakukan ya teman-teman tentang PK guru ini. Nah, makanya itulah perbedaan guru dengan orang-orang biasa. Guru ini Masya Allah dia ini terus mengupgrade ilmu pengetahuannya, dia ini terus mengasah ilmu-ilmunya, karena kalau tidak begitu ya tidak tajam ya, kalau diibaratkan dengan sebuah pisau ya teman-teman. Jadi itu ya kurang lebih jawaban nomor 3. Kita next ke pertanyaan soal nomor 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya yang ada di nomor 4 ya teman-teman. Di situ ada pertanyaan atau ada soal di sini. Anda semua tahu pertanyaannya. Anda semua tahu tentang kode etik guru. Coba jelaskan relevansinya dalam dunia pendidikan. Oke, kita akan membahas kode etik guru serta keterkaitannya dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Nah, saya mendapat jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora ya teman-teman. Ini dalam jurnal sini dibahas tentang kode etik seorang guru ya. Bahwa etika, pertama kita akan bahas tentang etika nih. Etika atau tata susila ya. Atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Nah, dalam jurnal ini menurut Sagala pada tahun 2007. Kemudian ada menurut Romlah pada tahun 2016 bahwa maksudnya aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan guru dilihat dari segi kesusilaan. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Jadi seseorang yang beradab ya. Sehingga kode berhubungan dengan aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak ya teman-teman. Oke, baik. Jadi menyangkut kode etik ini sebenarnya bukan hanya ada di seorang guru ya, tapi ada di berbagai hal ya yang menyangkut tentang kode etik seorang guru. Nah, kita bahas di sini tentang kode etik seorang guru. Nah, jadi kode etik pada seorang guru menurut ahli yang tadi itu lebih kepada jiwa yang sopan santun, seseorang yang beretika, seseorang yang memiliki adab dan akhlak. Karena guru ini dalam menempuh pendidikannya kepada seorang murid atau memberikan pendidikan kepada seorang murid, dia pasti juga figurnya ini atau diri dia sendiri itu akan menjadi contoh bagi murid-murid. Maka sebaiknya untuk menghindari hal-hal tersebut, guru ini perlu memahami kode etiknya. Salah satunya minimal memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik, perilaku yang baik. Ini merupakan salah satu contoh juga kan bagi seluruh muridnya dalam ketika dia menjalankan pendidikan. Nah, jadi relevansi kode etik guru dalam dunia pendidikan itu adalah lebih kepada figur dia sebagai contoh. Tentulah seorang guru itu mengajarkan akhlak yang baik. Namun bagaimana caranya dia juga mengajarkan sebuah percontohan bagi diri dia kepada seorang siswa, kepada seorang mahasiswa, sehingga dia bisa dipercaya sebagai guru yang baik. Dia juga bisa menjadi sebuah teladan karena memiliki etika, kepribadian, dan jiwa yang sopan santun. Jadi itu tentang kode etik guru serta relevansinya dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah, kita lanjut ke soal yang terakhir, pertanyaan di nomor 5 ya teman-teman.
Jadi soal di sini tertulis Anda minta menjadi ASN atau pegawai negeri. Gebrakan apa yang Anda lakukan jikalau diangkat menjadi ASN? Terus langkah apa yang dilakukan jikalau Anda tidak menjadi ASN? Mengingat banyak sekali para pengabdi di instansi pemerintah menuntut ingin jadi ASN. Jelaskan dengan lugas. Oke, kita bahas tentang pegawai negeri sipil teman-teman. Ini emang banyak orang yang ingin dijadi atau diangkat menjadi seorang PNS ya, karena bisa dikatakan semuanya sudah terjamin ya teman-teman. Oke, kita bahas tentang nomor 5 ini. Gebrakan apa yang Anda lakukan jikalau diangkat menjadi ASN? Pertama itu ya, gebrakan apa ya? Jadi cara apa nih yang kita lakukan atau diri saya pribadi lakukan ketika diangkat menjadi seorang PNS ya? Maka di sini tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya saya kan lulusan dari bimbingan konseling, misalkan saya melanjutkan pendidikan saya hingga ke jenjang S2 ya, otomatis bisa menjadi dosen dari bimbingan konseling ya, karena sudah S2 ya. Nah kalau saya diangkat menjadi ASN, kemudian saya diangkat atau ditugaskan menjadi dosen yang bertugas di kampus pemerintahan, kemudian diangkat menjadi PNS, maka gebrakan apa yang akan saya lakukan? Selain saya pastinya mengajar, selain saya menebar manfaat dengan cara memberikan ceramah atau memberikan kuliah kepada para mahasiswa, saya juga tentunya tidak lupa mengupgrade diri. Jadi saya akan tetap mengupgrade diri saya, mengikuti pelatihan khusus seorang konselor. Ada tuh gelar khusus konselor yang gelar di belakang itu ada gelar kons itu. Nah itu gelar khusus konselor. Nah itu gebrakan awal yang saya lakukan. Saya akan terus fokus untuk mengembangkan karir saya. Nah itu ya, ikuti pelatihan atau cara-cara khusus yang bisa mensertifikasi diri kita untuk lebih resmi lagi menjadi seorang konselor. Kalau diri saya atau ada teman-teman ini yang melanjutkan jenjang karirnya itu di dunia konseling ya teman-teman. Itu gebrakan yang pertama. Kemudian langkah apa yang dilakukan jikalau Anda tidak menjadi ASN? Ya, kalau misalnya saya bekerja ya saya tetap bekerja. Kalau misalnya saya mengajar ya, saya tetap mengajar, saya tetap mengupgrade diri bahwa sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak menjadi penyesalan bagi diri kita, bukan? Kita bisa saja salah menjadi seseorang, namun menjadi ASN itu bukan sebuah jalan satu-satunya untuk menjadi diri kita lebih baik kan? Bahwa rezeki Allah luas ya teman-teman, banyak rezeki Allah di luar sana. Kalau kita tetap ingin bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri, ya berarti mau tidak mau kita terus harus mengupgrade diri kita. Terus mempelajari bagaimana menjadi seorang pegawai negeri, kemudian apa saja yang dilakukan agar bisa lulus daripada tes-tes pegawai negeri sipil itu teman-teman. Itu ya, mengingat banyak sekali para pengabdi di instansi pemerintah menuntut ingin jadi ASN. Tentu saya rasa seperti itu, karena memang mereka juga ingin mendapat jaminan. Dan memang profesi sebagai seorang PNS ini banyak digadang-gadang bahwa dia ini akan tetap terjamin rezekinya walaupun dia ini sudah pensiun. Nyatanya seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Dan kalau itu memang teman-teman ada yang tidak lulus, itu bukan menjadi jalan satu-satunya teman-teman. Kita bisa mencari rezeki dari jalan manapun yang Allah berikan. Itu jawaban dari saya tentang pertanyaan nomor 5. Cukup sekian teman-teman, alhamdulillah kita telah melewati beberapa soal. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat minimal di pengadaan UTS-nya saya untuk mata kuliah yang sedang saya tempuh ini. Kemudian ditugaskan seperti ini kepada saya. Adapun kalau ada yang menonton, kemudian ini bermanfaat bagi dirinya, alhamdulillah. Dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya juga alhamdulillah ya teman-teman. Jadi itu pembahasan saya tentang jawaban daripada soal-soal yang telah diberikan. Sekali lagi, jangan pikirkan kebermanfaatan kita itu sedikit. Yang penting kita dari yang sedikit dimulai, kemudian barulah timbul manfaat yang begitu banyak. Jadi berpikirlah kita ini manfaatnya apa untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.